Yang terhormat Prof. Muji Santosa selaku pemilik lembaga FS Training and Consulting. Yang terhormat Bapak Muklis selaku Dirjen lembaga MS Training and Consulting. Bapak Samsunan selaku narasumber. Beliau ini dari dosen Universitas Teguh Umar Melogbah Aceh. Dan yang terhormat Bapak Ibu sahabat kredibel MS Training and Consulting yang hadir dalam ruangan Zoom siang hari ini, dan semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan berbahagia karena rela untuk meluangkan waktu terus meningkatkan kompetensi terkait dengan pengadaan barang jasa. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan, saya Suyati Patmo dari pengelola pengadaan barang jasa dari bagian PBJ. Tentu akan memandu Bapak Ibu sahabat kredibel kelas khusus MS Training and Consulting semuanya selama 90 menit ke depan dalam kegiatan Zoom dengan materi izin persetujuan bangunan gedung atau PBG dan sertifikat layak fungsi untuk bangunan gedung. Ini beliau nanti Pak Samsunan akan membedah, mengupas tuntas terkait dengan permasalahan yang terkait dengan izin PBG dan SLF untuk bangunan gedung. Sebelum dimulai, tentu akan kami bacakan terkait dengan ketentuan pada siang hari ini dalam mengikuti Zoom. Yang pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan. Tentu kalau hari ini dijadwalkan, tidak bisa diikuti esok harinya karena memang hari ini jadwalnya. Yang kedua, narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit dan kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab selama 45 menit. Peserta yang mengajukan pertanyaan bisa klik tombol raise hand dan diberi kesempatan bertanya oleh moderator. Yang keempat, host test atau daftar hadir, link yang disampaikan di chat Zoom setelah narasumber menyampaikan materi. Sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat, pengisian post test paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Yang kelima, peserta yang mengisi post test atau daftar hadir yang mendapatkan sertifikat kehadiran. Jadi kalau tidak mengisi post test, tentu tidak akan mendapatkan sertifikat kehadiran. Yang keenam, sertifikat paling cepat 2 kali 24 jam setelah kegiatan selesai. Oke, Bapak Ibu semuanya, sahabat kredibel MS Training and Consulting, sebelum acara dimulai, marilah kita menundukkan kepala dan merendahkan hati untuk berdoa menurut agama yang diyakininya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu sahabat kredibel kelas khusus MS Training and Consulting semuanya, bahwa memang terkait dengan terbitnya PP 16 ini tahun 2021 ini tentu banyak adanya perubahan-perubahan terkait dengan perizinan. Seperti halnya IMB yang semula ada perizinan IMB kemudian dihapus dan diganti dengan PBG, diterbitkan oleh pemerintah kabupaten kota dengan mengacu pada NSPK dari pemerintah pusat. Ini yang awalnya ada tidak ada, dan ini tadi pagi sudah kami bahas di warung-warung kopi terkait dengan permasalahan-permasalahan IMB ini yang awalnya ada, akhirnya dihapus ganti kita sesuai dengan PP 16 tahun 2021. Selanjutnya terkait dengan SLF yang mana itu adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk
menyatakan kelayakan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan, sehingga nanti tujuan dari pembangunan keberlanjutan nanti akan tercapai. Karena jangan sampai nanti gedung itu dibangun ternyata tidak masuk dalam tidak lolos uji layak fungsinya. Oke, selanjutnya kami tidak bisa berkata panjang lebar, nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Samsunan selaku narasumber. Dari beliau adalah dosen Universitas Teguh Umar Meulaboh Aceh, akan memaparkan terkait dengan materi izin PBG dan SLFS gedung. Lanjutkan diskusi dan tanya jawab selama 45 menit. Selama 45 menit. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah bisa didengar dengan jelas suara saya, Pak? Siap. Okay. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, terutama sekali Bapak Muji Santosa sebagai Direktur MS Training and Consulting, ada Pak Muklis, dan terutama Pak Suyadi Patmo sebagai moderator pada hari yang berbahagia ini. Izinkan saya memaparkan terkait dengan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi bangunan gedung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Dan tentunya mungkin untuk kegiatan hari ini lebih fokuskan kepada bangunan gedung negara atau dalam hal ini disebut juga dengan BGN. Mungkin ini hanya sekedar perkenalan. Kalau berbicara masalah definisi fungsi penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi bangunan gedung ini akan kita bicarakan. Yang pertama sekali saya ingin menyampaikan bahwa pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang bangunan gedung ini menghapus istilahnya IMB. Yang dulu kita kenal istilahnya IMB atau izin mendirikan bangunan, dihapus kemudian diganti dengan persetujuan bangunan gedung. Sebagian orang mengatakan ini sama saja, cuma perubahan nama, tetapi kalau kita selidiki lebih dalam mungkin agak sedikit berbeda, baik dari teknis maupun mekanismenya. Yang tentunya persetujuan bangunan gedung itu kalau dulu kita merujuk kepada IMB akan keluar setelah berbarengan dengan syarat administrasi dan syarat teknis, sementara PBG ini akan keluar setelah perencanaannya itu sudah memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan, terutama sekali standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui NSPK, kemudian persetujuannya itu dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kota. Kemudian persyaratan teknis dirubah menjadi standar teknis. Kalau dulu persyaratan itu menjadi syarat, kalau sekarang itu standar. Kalau syarat itu dipersyaratkan harus memenuhi, tapi kalau standar ya mau nggak mau memang harus terpenuhi standar. Mungkin ini juga tujuannya untuk menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi masyarakat. Karena kenapa? Kalau untuk membangun jalan itu, jalan hanya digunakan oleh pengendara. Kalau membangun irigasi hanya digunakan oleh para petani. Kemudian membangun saluran air itu akan berfungsi pada saat musim hujan atau pada saat mengalir air. Sementara untuk bangunan gedung, fungsinya itu kontinu. Penggunanya pun sangat beragam, kemudian jumlah penggunanya itu sangat luar biasa. Sehingga kalau keselamatan, kesehatan, dan kenyamanannya tidak dijaga, dan termasuk juga kemudahan tidak dijaga, maka pengguna gedung itu akan mengalami masalah, akan terkendala. Apalagi untuk bangunan gedung negara yang tentunya penggunaannya itu sangat beragam.
termasuk juga kaum difabel yang memang membutuhkan sarana dan prasarana kemudahan di sana. Penyelenggaraan bangunan gedung, mulai dari penerbitan persetujuan bangunan gedungnya, sertifikat layak fungsi, kemudian surat bukti kepemilikan bangunan gedung, kemudian rencana teknis bongkar bangunan gedung pada saat bangunan gedung itu akan dibongkar. Semuanya itu dilakukan melalui SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Sehingga seluruh Indonesia diharapkan itu punya keseragaman dalam pelayanan standarisasi penerapan teknis yang ada dalam pelaksanaan bangunan gedung. Ini tentunya tidak terlepas dari wujud cita-cita Undang-Undang Cipta Kerja. Bisnis proses penerbitan PBG-nya juga terukur dengan waktu yang tepat, sehingga tidak ada waktunya yang terlalu bertele-tele atau tidak adanya kejelasan waktu. Kalaupun dalam pelaksanaannya nanti tiba-tiba ada masalah, itu akan kalau misalnya perencanaannya tidak lengkap, akan dikembalikan kepada si perencananya. Tentunya perencanaan yang akan diajukan untuk menjadikan persetujuan bangunan gedung itu sudah memenuhi standar teknis yang disampaikan melalui penyedia jasa konsultan perencanaan atau perancangan, tentunya baik dia konsultan perseorangan maupun konsultan berbadan hukum, yang jelas dia bersertifikat dalam setiap tahapan penyelenggaraan bangunan gedung tersebut. Yang kelima, fungsi pengawasan oleh pemerintah daerah. Di sini menunjukkan bahwa bagi Bapak Ibu sebagai penyedia jasa konstruksi bangunan gedung yang berasal dari pusat atau yang berasal dari provinsi, tentu di sini harus masuk melalui proses adanya pengawasan oleh pemerintah daerah. Karena kenapa? Gedung tersebut berada di daerah kabupaten kota, tentu yang akan dilayani adalah masyarakat kabupaten kota tersebut. Sehingga fungsi pengawasan oleh pemerintah daerah itu hadir dalam konsultasi bersama dengan tim profesi ahli untuk menerbitkan persetujuan bangunan gedung. Yang terakhir, peran arsitek yang diakui oleh pemerintah melalui lisensi menjamin perlindungan terhadap keprofesian arsitek, dalam hal ini perencanaan bangunan gedung itu sendiri. Nah, kalau kita melihat dari definisinya, persetujuan bangunan gedung itu izin yang diberikan, kalau dulu izin mendirikan bangunan, kalau sekarang izin untuk pemilik bangunan gedung dalam rangka membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, ataupun merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Ini baik dia bangunan gedung pemerintah maupun bangunan gedung swasta, sama undang-undangnya berlaku. Sertifikat layak fungsi bangunan gedung yang selanjutnya SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah yang menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dimanfaatkan. Pada saat Bapak Ibu sebagai pemilik anggaran ingin melakukan pengadaan bangunan gedung, nah Bapak Ibu tentu melakukan pengadaan jasa konsultan perancangan. Pada saat melakukan jasa konsultan perancangan, konsultan ini merencanakan bangunan gedungnya itu sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Ketika bangunan gedung sudah direncanakan sesuai dengan standar teknis yang berlaku, si konsultan wajib berkonsultasi dengan Pemda setempat. Apakah hasil perancangan saya ini sudah sesuai atau belum? Nah, Pemda setempat akan memeriksa gambar perencanaan tersebut melalui tim profesi ahli atau tim penilai teknis yang ada di kabupaten kota. Nah, setelah diperiksa oleh TPT atau TPA, maka diberikan rekomendasi bahwa bangunan gedung tersebut boleh diberikan persetujuannya. Nah, sehingga pemerintah setempat memberikan persetujuan bangunan gedungnya. Kalau zaman dulu ada istilahnya konsultasi gambar ke Pemda, kemudian dikoreksi gambarnya, setelah semuanya selesai dikoreksi, maka Pemda akan melegalisasi atau akan menandatangani, dalam hal ini Dinas PU, menandatangani pada sudut rencana gambar tersebut. Nah, sekarang tidak dilakukan seperti itu lagi, cuman dikeluarkan persetujuan bangunan gedung bahwa hasil perencanaannya sudah sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Kemudian bangunan gedung tersebut dibangun. Tentunya bangunan gedung tersebut dibangun sesuai dengan perencanaannya. Ketika bangunan gedung dibangun tidak sesuai dengan perencanaannya, maka di pemerintah setempat ada fungsi penilik yang
setiap saat harus mengevaluasi pelaksanaan pembangunan bangunan gedung tersebut. Baik dia itu bangunan gedung pemerintah maupun bangunan gedung swasta. Sehingga kalau dia berubah dari izin, dari persetujuan, maka harus dilakukan revisi atau di stop. Nah, dalam hal bangunan gedung negara, mungkin peran penilik di sini juga sangat membantu Bapak Ibu sebagai pengguna jasa pembangunan gedungnya tersebut. Kalau terjadi perubahan di lapangan, nah kalau terjadi perubahan di lapangan tentu harus dilakukan perubahan dokumen. Atau dalam hal pengadaan barang dan jasa itu kita sebut nanti istilahnya CCO atau adendum atau apapun namanya. Nah, persetujuan bangunan gedung ini sangat membantu Bapak Ibu di saat perencanaan untuk menghindari banyaknya perubahan-perubahan dalam tahap pelaksanaan, kecuali kalau memang kebutuhan khusus yang memang mendesak harus dirubah. Nah, setelah bangunan gedung dibangun sesuai dengan persetujuan bangunan gedungnya, tentu bangunan gedung ini sudah memenuhi standar teknis yang berlaku. Tetapi setelah bangunan gedung itu dibangun, masih ada kewajiban memeriksa kembali apakah bangunan gedung tersebut memang benar-benar sudah layak fungsi atau belum. Di sini kata-katanya layak bukan layak. Kalau layak mungkin kita masih bisa membandingkan dengan perasaan. Ada orang yang mengatakan itu nggak ada standarnya, tapi kalau layak fungsi dia punya standar, punya tolok ukur, punya aturan yang menetapkan bahwa itu layak fungsi atau tidak. Nah, setelah bangunan gedung itu selesai dibangun, konsultan pengawas dalam hal bangunan gedung negara, konsultan pengawas wajib mengeluarkan surat pernyataan atas jaminan atas kegagalan bangunan. Nah, semua persyaratan atau semua standar teknis yang sudah ditetapkan diakui oleh konsultan bahwa itu sudah terpenuhi, sehingga TPT yang ada di kabupaten kota memeriksa kembali dokumen dan kondisi di lapangan sehingga dikeluarkan sertifikat layak fungsi bangunan. Hari ini masih sangat jarang sekali kita mendapatkan bangunan gedung negara itu untuk diurus sertifikat layak fungsi bangunan. Padahal dalam PP sudah disebutkan bahwa bangunan gedung negara bisa digunakan setelah mendapatkan sertifikat layak fungsi. Di sini menjamin kita penghuni gedung bahwa itu sudah layak fungsi. Nah, jadi di sini nanti bangunan gedung negara diupayakan untuk didaftarkan sertifikat layak fungsi. Untuk mendaftarkan sertifikat layak fungsi ini ada sejumlah dokumen yang dipersiapkan oleh konsultan pengawas tentunya. Kemudian surat bukti kepemilikan bangunan gedung SBKBG ini cuma untuk menetapkan status hak milik bangunan. Bisa jadi tanahnya milik orang lain, tapi bangunan milik orang lain. Tanahnya milik pemerintah kabupaten kota, bangunannya milik pemerintah provinsi. Nah, dalam bangunan gedung negara, pencatatan aset ini sangat penting karena jangan sampai nanti menjadi temuan. Jadi surat bukti kepemilikan bangunan gedung ini juga terregistrasi atau terrekod di dalam sistem informasi manajemen bangunan gedung tersebut. Nah, apa membedakan IMB dengan PBG? Kalau IMB dulu ada syarat administrasi dan ada syarat teknis. Kalau PBG itu sudah ke standar. Standar perencanaannya bagaimana, standar perancangannya bagaimana, standar pelaksanaan dan pengawasannya bagaimana, kemudian standar pemanfaatannya bagaimana, dan terakhir standar pembongkaran kalau bangunan gedung tersebut mau dibongkar. Semuanya itu punya standar. Nah, kemudian untuk bangunan gedung cagar budaya, untuk bangunan gedung yang dilestarikan punya ketentuan khusus dalam penyelenggaraannya di dalam persetujuan bangunan gedung. Karena kenapa? Karena dalam bangunan gedung cagar budaya nanti akan didapatkan beberapa komponen atau model dari bangunan tersebut yang memang tidak boleh disentuh. Dulu kalau di Aceh itu terkenal dengan Masjid Raya. Nah, ketika membongkar atau merenovasi Masjid Raya, ternyata mendapat teguran dari Kementerian Kebudayaan. Karena kenapa? Itu merupakan situs cagar budaya yang tidak boleh dirubah, yang tidak boleh, ada hal-hal yang tidak boleh dirubah. Kemudian untuk bangunan gedung yang fungsi khusus, mungkin bangunan gedung nuklir, kemudian bangunan gedung yang sifat kerahasiaannya sangat ketat. Nah, ini tentunya dikembalikan kepada kewenangan pemerintah pusat, tidak diberikan kepada pemerintah kabupaten kota. Kemudian ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung hijau dan ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung negara dan beberapa dokumen-dokumen terkait lainnya.
Kalau selama ini kadang-kadang kita masih ragu dengan dokumen-dokumen pelaksanaan bangunan gedung, dalam PP 16 ini sudah ada beberapa ketentuan dokumen dalam pelaksanaan bangunan gedung. Karena kenapa? Berbeda dokumen pelaksanaan jalan, berbeda dokumen pelaksanaan bangunan sipil lainnya dengan dokumen pelaksanaan bangunan gedung. Dari jenis dan item pekerjaannya saja, bangunan gedung itu jauh lebih banyak daripada bangunan sipil lainnya. Nah, tentu makanya dalam PP 16 tahun 2021 ini dibuat beberapa ketentuan dokumen. Kemudian ketentuan pelaku penyelenggaraan bangunan gedung. Pelaku di sini baik dia penyedia jasa, pengguna jasa, kemudian TPT, TPA, dan lain sebagainya. Ini semuanya merupakan pelaku penyelenggaraan bangunan gedung. Nah, PBG itu dilakukan untuk membangun bangunan gedung baru, prasarana bangunan gedung, mengubah, memperluas, mengurangi, merawat, ataupun baik dia bangunan gedung maupun prasarana bangunan gedung. Sertifikat layak fungsi diperoleh oleh pemilik sebelum bangunan gedung dimanfaatkan. Dalam hal ini pemilik pemerintah, maka bangunan gedung pemerintah belum bisa digunakan sebelum adanya keluar SLF tersebut. Nah, persetujuan dimohonkan kepada pemerintah pusat kalau untuk bangunan gedung dimohonkan kepada pemerintah pusat kalau bangunan gedung fungsi khusus, kalau bangunan gedung lainnya itu oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan melalui sistem elektronik yang saya sebutkan tadi sebagai SIMBG. Proses penyelenggaraannya melalui SIMBG, kemudian SIMBG ini mengatur masalah persetujuan, sertifikat layak fungsi, surat bukti, dan rencana teknis bongkar dan pendataan bangunan gedung, termasuk pendataan bangunan gedung negara yang menjadi aset negara. Nah, apa yang membedakan izin mendirikan bangunan dengan persetujuan bangunan? Nah, persetujuan bangunan gedung tersebut yang pertama sekali dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung itu adalah dokumen rencana teknis. Nah, dokumen rencana teknis ini dihasilkan oleh penyedia jasa konsultan perencanaan atau konsultan perancangan. Nah, dokumen teknis oleh konsultan perencanaan atau konsultan perancangan ini dibahas khusus dalam PP bangunan diajukan kepada pemerintah daerah. Nah, kalau bangunan gedung fungsi khusus ke pemerintah pusat untuk memperoleh persetujuan bangunan gedung tersebut. Yang pertama sekali dokumen perencanaan tersebut disubmit oleh pemohon, nanti di SIMBG itu ada akun pemohon. Kemudian akun pemohon tersebut melampirkan dokumen gambar, kemudian dokumen perhitungan-perhitungan. Misalnya ada perhitungan struktur, ada perhitungan pondasi, ada perhitungan listrik, ada perhitungan kebutuhan sanitasi, dan lain sebagainya. Nah, itu dokumen-dokumen perhitungan, kemudian gambar-gambarnya itu dimasukkan dalam sistem informasi manajemen bangunan gedung. Setelah dokumennya dinyatakan lengkap dan layak untuk diterima oleh Pemda, maka Pemda akan menunjuk tim penilai teknis TPT atau tim profesi ahli dalam hal ini untuk memeriksa kelengkapan atau keterpenuhan standar teknis pada gambar rencana tersebut. Nah, si TPA atau TPT yang ditunjuk oleh Pemda akan bekerja dan melakukan konsultasi. Konsultasi ini dibuat dalam bentuk rapat baik secara daring maupun secara luring antara si pemohon dengan TPA atau TPT. Dalam hal ini si pemohon kalau bangunan gedung negara boleh mendelegasikan kepada konsultan perancangan. Nanti konsultan perancangan yang berkonsultasi karena pertanyaan-pertanyaan terkait masalah teknis. Nah, kalau memang perencanaan itu sudah memenuhi standar teknis yang berlaku, nanti TPT atau TPA akan merekomendasikan bahwa bangunan gedung tersebut direkomendasikan untuk diberikan persetujuan bangunan gedungnya. Kemudian pemerintah kabupaten kota, dalam hal ini dinas teknis, akan mengeluarkan rekomendasi bahwa bangunan gedung tersebut sudah memenuhi ketentuan teknis, kemudian diarahkan kepada dinas pendapatan, dinas perizinan. Nah, dinas perizinan setelah dinas teknis menghitung berapa biaya retribusi untuk persetujuan bangunan gedungnya.
Setelah itu dinas pendapatan mendapatkan pembayaran dari pemohon, kemudian dia mengembalikan ke dinas perizinan untuk diterbitkan persetujuan bangunan gedungnya. Nah, dalam rangka proses konsultasi antara tim TPA dengan pemohon tadi, proses konsultasi perencanaannya itu mulai dari pendaftaran, kemudian pemeriksaan pemenuhan standar teknis, dan pernyataan pemenuhan standar teknis. Pemeriksaan pemenuhan standar teknis ini dilakukan oleh TPT atau TPA, kemudian kalau memang sudah lengkap baru dikeluarkan pernyataan pemenuhan standar teknisnya. Pendaftaran dilakukan melalui SIM BG, penjadwalan konsultasi setelah bahan diberikan kepada TPT atau TPA, nanti akan ada jadwal konsultasi antara pemohon dengan TPT atau TPA. Konsultasi perencanaan diselenggarakan tanpa dipungut biaya. Nah, ini juga ditulis dalam PP. Dalam hal ini jangan sampai nanti rencana jadwal konsultasinya itu ada biaya, dipungut biaya. Makanya rapat pun bisa dilakukan secara daring ataupun secara luring. Konsultasi perencanaan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis, baik dia tim penilai teknis, karena tim penilai teknis ini kewenangannya hanya untuk rumah tinggal sederhana. Tapi kalau rumah tinggal diarahkan kepada tim profesi ahli. Nah, pemeriksaan ini dilakukan kalaupun masih ada perubahan-perubahan itu, kalau konsultasi maksimal 5 kali. 5 kali boleh, ini sudah dikoreksi, diserahkan kembali ke pemohon. Kemudian pemohon memperbaiki. Setelah itu diserahkan kembali, diperiksa kembali, ternyata masih ada salah. Tapi kalau salahnya sudah lebih dari 5 kali, itu permohonannya dimulai dari nol. Jadi tidak bisa dilanjutkan lagi. Nah, waktu pelaksanaannya itu paling lama 28 hari kerja, bukan 28 hari kalender. Ini jelas dalam pasal 254 PP 16 tahun 2021. Nah, pemeriksaan pemenuhan standar teknis melalui tahap pemeriksaan dokumen rencana arsitektur, kemudian dokumen rencana struktur, dokumen rencana mekanikal, elektrikal, plumbing. Nah, ini sangat tergantung kepada tingkat atau cakupan bangunan tersebut. Kalau bangunannya sangat kompleks, maka tentu mekanikal sendiri, elektrikal sendiri, plumbing sendiri. Tapi kalau memang bangunannya masih tergolong bangunan sederhana atau tidak terlalu cakupannya tidak terlalu luas, mungkin mekanikal, elektrikal, dan plumbing bisa digabung menjadi satu. Nah, ini sangat tergantung kepada bagaimana kondisi konstruksi bangunan tersebut. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan kesimpulan. Dia ada nanti ada berita acara rapat, kemudian ada berita acara pleno. Nah, kalau rapat itu rapat ke-1, rapat ke-2 sampai rapat ke-5. Kalau memang 1 kali rapat sudah cukup, udah 1 kali aja, nggak perlu juga sampai 5 kali rapat. Jadi kalau sudah selesai rapat itu sudah bisa diterima, nanti ada rapat pleno yang memutuskan bahwa bangunan tersebut disetujui atau tidak. Nah, kemudian rekomendasi pendaftaran ulang PBG, ini hanya sebuah pendaftaran ulang PBG ya pada saat untuk bangunan existing. Surat pernyataan pemenuhan standar teknis digunakan untuk memperoleh PBG, dilengkapi dengan perhitungan teknis untuk retribusi. Nah, ini dinas teknis yang bekerja, dalam hal ini dinas PU atau dinas Perkim. Dia membuat surat pernyataan pemenuhan standar teknis untuk diajukan bersama dengan berapa jumlah biaya yang harus dibayar oleh pemohon kepada kas daerah. Jadi surat pernyataan pemenuhan standar teknis dan perhitungan teknis retribusi itu dari dinas teknis diserahkan kepada dinas perizinan, kemudian dinas perizinan menyampaikan kepada dinas pendapatan untuk menerima pembayaran dari pemohon. Setelah pendapatan daerah diterima dari dinas pendapatan, maka dinas perizinan akan mengeluarkan izin. Nah, berbicara masalah retribusi ini, saya tidak bisa berkomentar untuk bangunan gedung negara. Ada yang mengatakan bangunan gedung negara itu tidak dipungut biaya. Saya belum bisa menjawab apakah ada memang
aturan yang menyatakan bahwa bangunan gedung negara itu tidak dipungut retribusi atau tidak, bagaimana tindak lanjutnya saya tidak bisa berkomentar, tapi ini lebih kepada retribusi untuk bangunan gedung punya masyarakat. Nilai retribusi ditentukan, kemudian ditetapkan berdasarkan indeks. Nah, ini ranahnya dinas teknis. Nah, retribusi risik, ada teman-teman dari kabupaten kota yang konsultasi ke saya, apakah izin IMB dulu bisa dijadikan sebagai perdanya PBG. Nah, dalam hal pelaksanaannya PBG itu memang retribusi khusus. Ada perda tersendiri yang harus dikeluarkan sebenarnya, tapi karena sekarang ini belum ada daerah yang mengeluarkan perda tersebut, maka boleh menggunakan perda retribusi IMB. Dalam hal ini, nama atau istilah IMB itu digantikan menjadi PBG. Kemudian izin retribusi yang lain, objek retribusi, saya pikir ini nggak perlu terlalu dalam. Nah, untuk penyelenggaraan bangunan gedung dalam SIMBG itu tadi sesuai dengan fungsi dan klasifikasi, maka ada beberapa sistem penyelenggaraan bangunan gedung yang memang diatur dalam SIMBG tersebut. Apakah gedung itu hunian sederhana? Apakah hunian tidak sederhana? Apakah dia prototipe? Apakah penyesuaian dengan prototipe? Apakah bangunan gedung itu tahan gempa, kepentingan umum? Nah, jadi sampai ada 21 jenis pelayanan ada di SIMBG tersebut. Untuk penyelenggaraan bangunan gedung existing bagaimana, kemudian penyelenggaraan pembongkaran bagaimana, sampai kepada pendataan. Nah, ini semuanya ada dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Nah, ini juga disebutkan berlaku baik untuk bangunan gedung umum maupun bangunan gedung negara. Apalagi untuk bangunan gedung fungsi khusus, bangunan gedung fungsi umum dengan pertelaan, kemudian apalagi di daerah yang mungkin anggarannya nggak cukup, bangunan gedung kepentingan umum, tapi sistem pembangunannya bertahap bagaimana. Nah, itu juga ada di sini. Nah, dalam sistem informasi manajemen bangunan gedung tersebut. Nah, bagaimana alur prosesnya? Perencanaan yang sudah dibuat oleh konsultan perancangan, Bapak Ibu, penyedia jasa perancangan, sudah selesai merencanakan bangunan gedungnya, kemudian diajukan melalui instansi teknis dalam SIMBG, kemudian keluar persetujuan bangunan gedungnya, ini dalam rangka konsultasi dan sebagainya. Kalau sudah selesai, baru boleh dilaksanakan pelaksanaan, boleh dibangun. Kalau memang PBG-nya belum keluar, itu nggak boleh dibangun, kalau menurut aturan. Nah, kemudian baru bangunan gedung setelah selesai dibangun, kemudian dikeluarkan surat sertifikat layak fungsi. Nah, kalau belum keluar sertifikat layak fungsi, maka bangunan gedung tersebut belum menjamin atas keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna. Nah, setelah sertifikat layak fungsinya keluar, baru boleh dimanfaatkan bangunan gedung tersebut. Nah, di sini, pada saat pelaksanaan pemanfaatan, dalam jangka waktu tertentu, ada masa usia bangunan yang sudah mencapai masa rusak ataupun dia terjadi aus, sehingga kemanfaatan bangunan gedung tersebut sudah dirasa sudah tidak bisa digunakan lagi, atau sudah ada yang terkurangi, atau sudah ada yang rusak, atau bahkan pada akibat bencana, maka ini selalu dilakukan kajian identifikasi. Kajian identifikasi ini rutin dilakukan oleh si pengelola aset, sehingga nanti apakah perlu pemeliharaan, perawatan, dan lain sebagainya. Nah, pada saat-saat tertentu untuk bangunan gedung fungsi hunian, sertifikat layak fungsi itu berlaku untuk 20 tahun. Tapi kalau untuk gedung secara umumnya itu sertifikat layak fungsi berlaku untuk 5 tahun. Setelah 5 tahun dicek lagi apakah masih layak fungsi atau tidak. Nah, itu tentu harus dilakukan kajian teknis terkait masalah layak fungsinya. Nah, kalau memang tidak layak fungsi lagi, maka bisa dibuat rencana teknis bongkar bangunan gedung tersebut untuk dibongkar. Nah, ini kalau kita lihat proses PBG-nya mulai dari pemohon,
kemudian dimasukkan dokumen dalam sistem, dinas teknis memeriksa dokumen tersebut sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai dikembalikan kepada pemohon. Nah, kalau memang sesuai, dinas teknis menyampaikan kepada TPT ataupun TPA untuk dilakukan konsultasi dengan pemilik. Dalam hal ini mungkin bisa didelegasikan kepada konsultan perencanaan atau konsultan perancangannya. Kalau sudah selesai, maka dinas teknis menentukan retribusinya, kemudian setelah dibayar retribusi baru diterbitkan PBG-nya. Nah, setelah itu baru dilakukan proses pelaksanaan pembangunan. Nah, dalam proses pelaksanaan pembangunan ini, kalau bangunan gedung negara tentu ada kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas di sini bekerja bersama-sama, tetapi dinas teknis juga melakukan pengawasan. Apakah masih sesuai dengan standar teknis yang berlaku atau tidak. Dalam gambar dibuat besinya besi 19, jumlahnya 16 batang. Di lapangan ada nggak dipasang seperti itu? Jangan-jangan cuma dipasang 10 batang misalnya. Nah, ini ada fungsi pengawasan konstruksi oleh dinas teknis dalam periode-periode tertentu. Nah, kemudian ini ada beberapa catatan untuk bangunan gedung kepentingan umum. Nah, untuk bangunan gedung kepentingan umum memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena kenapa? Karena di sini ada berperan beberapa instansi lainnya. Misalnya terminal, tentu di sini harus terlibat teman-teman dari perhubungan. Misalnya bangunan gedung fungsi umum itu pasar ikan, tentu ada teman-teman dari dinas perikanan yang juga ikut terlibat. Nah, ini hal-hal teknis untuk bangunan gedung kepentingan umum. Kemudian untuk prasarana bangunan gedung juga ada teknis tersendiri. Kemudian saya masuk kepada proses penyelenggaraan sertifikat layak fungsi. Penerbitan sertifikat layak fungsi juga dilakukan melalui sistem informasi manajemen bangunan gedung. Proses penerbitan SLF ini dilakukan 3 hari kerja melalui surat pernyataan layak fungsi diunggah. Ini menunjukkan bahwa pernyataan layak fungsi itu dikeluarkan oleh konsultan pengawas. Dalam PP 16 tahun 2021, kalau kita melihat khusus tentang penyelenggaraan bangunan gedung negara, kalau dulu dalam Permen PU nomor 22 tahun 2018 juga ada disebutkan bahwa ada pernyataan layak fungsi oleh konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana. Nah, surat pernyataan ini diunggah melalui SIMBG. Setelah pernyataan ini diunggah ke dalam SIMBG, kemudian dilakukan inspeksi oleh TPT. Dilakukan inspeksi oleh TPT untuk memeriksa kalau memang dirasa sudah layak fungsi sesuai dengan standar yang berlaku, maka SLF-nya itu keluar. Untuk bangunan gedung yang sudah berfungsi, bangunan gedung sudah berfungsi, kemudian ingin dilakukan SLF. Nah, ini tentunya perlu dilakukan pengkajian kelaikan fungsi oleh pengkaji teknis. Pengkaji teknis ini konsultan juga, konsultan pengkaji teknis. Jadi ada TPT, tim penilai teknis, ada PT, pengkaji teknis yang merupakan orang perseorangan atau berbadan hukum. Nah, kemudian penyelenggaraan SLF ini melakukan pemeriksaan untuk bangunan gedung yang sudah ada. Untuk bangunan gedung baru cukup dengan pernyataan pemenuhan standar teknis. Nah, baru kemudian diterbitkan sertifikat layak fungsi. Untuk pemeriksaan kelaikan fungsi untuk gedung yang sudah ada itu dilakukan oleh pemilik. Dalam hal ini, pemilik itu bisa meminta bantu kepada konsultan perorangan atau konsultan berbadan hukum yang punya sertifikat pengkajian teknis. Kemudian, bisa juga dilakukan oleh penyedia jasa. Yang pertama tadi pemilik yang dia mungkin dia punya sertifikat, tapi ini kan kalau bangunan gedung pemerintah kayaknya juga. Tapi kalau untuk dinas PU dia sendiri punya tenaga, tidak ada masalah. Tapi kalau dinas non teknis mungkin dalam internal pemerintah setempat bisa meminta bantu kepada dinas
teknis yang lebih yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Demi menjaga kelaikan fungsi pemanfaatan untuk bangunan rumah tinggal, sertifikat layak fungsi itu 20 tahun. Tapi untuk bangunan gedung lainnya itu 5 tahun. 5 tahun sekali itu harus dicek ulang. Kenapa hari ini kita sering melihat bangunan kebakaran pada bangunan? Itu tentu tidak terlepas dari fungsi kelaikan fungsi itu tidak pernah dikontrol, sehingga arus listrik nggak pernah terkontrol sambungan-sambungannya, sehingga banyak terjadi korsleting arus listrik yang menyebabkan fatal terbakarnya bangunan gedung. Mungkin ini fase konstruksinya, saya tidak merincikan di sini karena waktunya juga. Pelaku penyelenggaraan bangunan gedung tadi, tim profesi ahli, tim penilai teknis, penilik, sekretariat, dan pengelola teknis bangunan gedung negara. Nah, pengelola teknis bangunan gedung negara masih tetap berlaku. Jadi bagi Bapak Ibu yang menyelenggarakan bangunan gedung negara, pengelola teknis bangunan gedung negara masih tetap berlaku. Nah, kemudian yang saya sebutkan tadi pengkaji teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki sertifikat kompetensi ahli atau sertifikat pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung. Nah, tugas pengkaji teknis melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi, melakukan pemeriksaan secara berkala. Ini karena waktunya sudah 45 menit, sebagaimana disampaikan oleh moderator tadi, saya harus mempercepat. Ini untuk pengkaji teknis, saya pikir saya percepat aja. Ya, terima kasih. Materinya sudah habis, mungkin bisa kita lanjutkan ke diskusi atau tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sahabat kredibel kelas khusus MS Training and Consulting, mungkin ada yang mengajukan pertanyaan terkait dengan permasalahan yang disampaikan beliau Bapak Samsunan terkait dengan perizinan BPG maupun SLF. Terkait dengan SLF ini kata kuncinya kalau bangunan gedung hunian 20 tahun dan untuk bangunan gedung lainnya 5 tahun. Hal ini memang terkait dengan sertifikat layak huni ini jangan apalagi untuk yang swasta ya. Biasanya malah justru swasta malahan ya sering menggunakan, tapi harusnya ini diterbitkan oleh pemerintah. Tentu gedung-gedung pemerintah harus melaksanakan aturan ini untuk ada sertifikat layak fungsi. Oke, sudah ada yang raise hand Pak Samsunan. Ini Pak Muhammad Fahrizal Herlambang. Silakan Pak Fahrizal, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebenarnya saya Pak Rizal dari PPBD Kementerian Kelautan Perikanan. Halo, suaranya masuk Pak? Suaranya putus-putus Pak. Putus-putus ya? Ya. Bisa cari tempat yang nyaman Pak. Udah. Masih kemeresek Pak. Kemeresek ini apa ya Pak Samsun ya? Masih nggak jelas Pak. Masih kurang jelas Pak. Halo ya. Ini Pak pertanyaan dari kami terkait SLF-nya. Kalau BPG tadi kan nama baru dari IMB ya, kalau BPG. Kalau terkait SLF kan berarti kelaikan fungsi, artinya kebergunaan gedungnya ini kan ya. Nah di KKP itu kan kami ada bangunan khusus dia cold storage gitu, nanti pada akhirnya akan diserahkan ke masyarakat. Nah terkait SLF-nya ini apakah dari awal harus diurut sebelum diserahkan ke masyarakat atau menjadi tanggung jawab nanti setelah diserahkan? Karena kalau di kami itu kan ketika
diserah terimakan itu disyaratkan kepada penyedia ada commissioning test untuk fungsi cold storage itu berjalan, baru dicatat sebagai serah terima pekerjaan 100%. Itu pikiran saya tadi, kalau misalkan SLF ini sudah harus diwajibkan, artinya nantinya bisa kami masukkan ke dalam mungkin PPK bisa memasukkan sebagai syarat berkontrak terkait SLF ini. Karena nanti ketika bangunan sudah diserahkan ke masyarakat, ini kan tanggung jawabnya masuk ke pengelola ya, ke end user-nya. Nah, itu. Mungkin sementara itu dulu. Oke, silahkan Pak Samsun untuk dijawab. Ini prosesnya kapan SLF ini diurus kan seperti itu Pak? Apakah sebelum diserah terimakan atau setelah? Sebenarnya tadi sudah disampaikan Pak Samsunan ya, sebelum ketika nanti dimanfaatkan sudah ada SLF-nya. Oke Pak. Baik, terima kasih Pak Suyadi, Pak Fahrizal. Apa yang Bapak pertanyakan tadi terkait masa SLF, kalau memang Bapak membangun katakanlah cold storage yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat ataupun kelompok masyarakat, tentu SLF ini harus sudah keluar sebelum itu diserahkan. Artinya dijamin dulu pelaksanaan. Karena kalau untuk bangunan baru kita lebih simple dalam artian kita bisa minta pertanggungjawaban dari konsultan pengawas dan si penyedia jasa pelaksanaan untuk mengeluarkan jaminan atas kegagalan. Dari jaminan atas kegagalan tersebut bisa langsung keluar SLF. Yang susah SLF ini untuk bangunan gedung existing. Karena itu harus diinspeksi lagi, harus diperiksa dan sebagainya. Tapi kalau untuk bangunan gedung yang sudah selesai dibangun dengan sertifikat, dengan jaminan dari penyedia jasa pelaksanaan dan konsultan pengawas saja bisa menjadi dasar untuk dikeluarkannya SLF. Jadi intinya kalau untuk bangunan gedung baru bisa dimasukkan dalam kalaupun ada biaya untuk pengurusan SLF, itu bisa dimasukkan dalam biaya konsultan pengawasan. Nah, kalau kita lihat dalam PP, tugas pembiayaan konsultan pengawas atau konsultan MK itu di sana disebutkan, salah satunya biaya pengurusan SLF. Ada disebutkan di sana. Demikian, Pak. Berarti ini Pak ya, kalau misalkan hanya berupa berita acara hasil commissioning test itu belum bisa dikatakan sebagai SLF kan? Izin Pak, suaranya agak. Kalau misalkan hanya berupa berita acara hasil commissioning test, jadi belum commissioning test ini cuma dari penyedia transfer knowledge ke end user-nya dituangkan dalam berita acara. Tapi belum bisa dikatakan SLF kan? Itu cuma surat pernyataan, Pak. Berita acara, jaminan atas kegagalan bangunan itu cuman pernyataan yang menjadi dokumen pelengkap dalam rangka dikeluarkannya SLF oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Karena saya nggak tahu persis apakah cold storage ini termasuk bangunan fungsi khusus. Kalau dia termasuk bangunan fungsi khusus, tentu SLF-nya itu akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Tapi kalau memang masih bangunan gedung biasa, tidak termasuk bangunan fungsi khusus, itu bisa dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kota. Demikian, Pak. Ini kan dia masuk di BG 03 yang bangunan industri. Kalau yang untuk cold storage, pabrik es, itu yang kita bangun itu masuk ke BG 03, Pak. Jadi bangunan industri. Nah, makanya kemarin kita juga bertanya, ketika ini sudah diserahkan, dan tadi ada perpanjangan SLF yang per 5 tahun ya, tadi itu menjadi tanggung jawab siapa gitu, tanggung jawab user atau si pemerintah dalam hal ini KKP platform bantuan. Karena kan kalau melihat ininya tadi, nah seperti yang disampaikan moderator bahwa ini larinya malah banyak ke swasta gitu, padahal kan pemerintah yang menerbitkan aturan, sedangkan di pelaksanaannya di pembangunan gedung negara sendiri itu belum sepenuhnya gitu.
Mungkin itu Pak dari saya. Baik, kalau berbicara masalah kode bangunannya itu di Undang-Undang Jasa Konstruksi ada beberapa kode yang berbeda dengan bangunan umum. Tetapi dalam Undang-Undang Bangunan Gedung, dalam PP 16 tahun 2021 itu ada beberapa jenis bangunan fungsi khusus yang sudah ditulis. Misalnya reaktor nuklir, kemudian bangunan gedung negara. Ada beberapa jenis bangunan lainnya yang memang termasuk dalam bangunan gedung fungsi khusus, termasuk bangunan fungsi militer, demikian. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau untuk SLFN, ada SLF1, ada SLFN. SLF1 itu sertifikat layak fungsi pertama, itu masih kewenangannya kalau Bapak dari KKP berarti kewenangan Bapak sebelum diserahkan kepada pengguna. Tapi begitu SLFN setiap 5 tahun sekali itu udah kewenangan mereka. Tentunya mereka yang memfungsikan, mereka yang tahu pelaksanaan, apakah ada yang bocor atau ada ya bagaimana kondisinya, mereka yang tahu. Bapak tentu nggak mungkin juga masuk sampai ke sana, demikian. Ya, terima kasih penjelasannya Pak. Siap. Terima kasih moderator. Masih Pak Syedi? Pak Syedi? Masih mute, Pak? Oke Pak, jadi ya. Ini ada pertanyaan dari beliau Bapak Sarifudin ya, untuk PBG milik perorangan, siapa yang menentukan TPA, pemilik atau dinas teknis, dan siapa yang mendesain dan menggambar serta menghitung strukturnya. Ini mohon dijawab Pak Samsunan. Baik, dalam PP 16 tahun 2021 ada disebutkan memang perencanaan dan perancangan bangunan gedung. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Jasa Konstruksi, jelas disebutkan untuk bangunan, untuk segala jenis usaha jasa konstruksi itu perencanaan dan perancangan itu dilakukan oleh ahli yang bersertifikat, baik dia itu ahli perseorangan maupun badan usaha. Nah, tentunya si pemilik meminta ahli yang bisa merencanakannya, kemudian dia yang mengajukan. Tapi kalau memang bangunan gedungnya misalnya sifat sederhana, karena gini, kalau bangunan gedung sesederhana apapun, ia ada desain prototipe yang disediakan oleh pemerintah. Katakanlah masyarakat tidak mampu untuk membayar konsultan perorangan untuk membuat perencanaannya, ada desain prototipe yang sudah dibuat oleh pemerintah, kita tinggal mengikutinya. Tidak perlu menghitungnya lagi, tinggal mengajukan aja permohonan PBG-nya. Tapi kalau bangunannya tidak mau mengikuti desain prototipe, tentu ini harus dilakukan oleh penyedia jasa yang bersertifikat, baik perorangan maupun badan usaha. Nah, kemudian setelah direncanakan, baru diajukan ke pemerintah. Pemerintah yang menunjuk TPT ataupun TPA. Karena si pemohon itu hanya bisa masuk ke pintu SIMBG-nya saja. Begitu masuk ke pintu SIMBG, nanti setelah dipilih kabupaten kota dan sebagainya, pemerintah kabupaten kota itulah yang menentukan siapa TPT ataupun TPA-nya. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak Samsunan. Bagaimana Pak Safrudin? Sudah puaskah atas jawaban Pak Samsunan? Kalau tidak ada umpan balik, maka saya lanjutkan ke Bu Rusnianti dari Subang. Silakan Bu Rusnianti. Silakan. Ya Pak, makasih Pak. Ini ada sedikit pertanyaan Pak mengenai PBG dan SLF. Apakah hanya berlaku untuk gedung negara Pak? Kebetulan saya kan
bergerak di perusahaan pribadi, perorangan gitu Pak. Terus lagi ada perpanjangan sama dinasnya diminta PBG gitu. Apakah ini berlaku juga untuk perusahaan perorangan, Pak? Yang pertama itu. Yang kedua, kalau memang betul gitu, apakah prosesnya sama atau ada perkecualian seperti apa gitu, Pak? Mungkin itu pertanyaannya, Pak, yang menyangkut dengan itu permasalahan sendiri, Pak, gitu, Pak. Oke, Makasih, terima kasih. Pak. Oke, sama-sama Bu. Terima kasih. Monggo Pak Samsunan. Baik, terima kasih Bu Rusnianti dari Subang, Bu ya. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung itu mengamanatkan seluruh bangunan gedung dan prasarana lainnya. Jelas tidak termasuk jalan, tidak termasuk irigasi, karena ada teman-teman yang tanya, apakah PP ini hanya berlaku untuk bangunan gedung? PP ini hanya berlaku untuk bangunan gedung dan fasilitas pelengkap dari bangunan gedung. Nah, jadi yang saya sebutkan tadi ada 21 jenis itu, sebagian diantaranya ada di sana. Sehingga setiap pelaksanaan bangunan gedung itu wajib, hukumnya kalau berdasarkan aturan ini, wajib memiliki PBG, persetujuan bangunan gedung. Nah, ketika ada pihak pemilik bangunan gedung, katakanlah swasta atau milik perseorangan atau milik pribadi, bukan bangunan gedung pemerintah, ingin mengajukan kredit dengan membuat jaminan gedung tersebut, itu juga diminta PBG sekarang. Kalau dulu diminta IMB. Nah, ketika diminta PBG, sementara dulu kita nggak pernah ngurus, kita harus urus sekarang. Kalau urus sekarang PBG-nya, bangunan udah jadi. Jadi bagaimana caranya? Urus SLF dulu. Ketika SLF-nya sudah keluar, berarti bangunan gedung itu layak fungsi, nah baru mulai masuk ke PBG-nya. Nah, jadi PBG-nya tetap wajib harus dipenuhi sebagai persetujuan bahwa bangunan gedung tersebut ada disetujui oleh pemerintah kabupaten setempat. Karena di standar teknis sendiri, standar perencanaannya di sana juga disebutkan standar tata bangunan dan keandalan bangunan. Standar tata bangunan itu ya peruntukan, identitas dan sebagainya pemerintah kabupaten kota yang tahu. Kita punya uang banyak atau janganlah milik pribadi, nanti mungkin bangunan pemerintah saja. Bangunan pemerintah pusat, mentang-mentang pemerintah pusat sudah punya uang dan pemerintah daerah itu anaknya dari pemerintah pusat, saya mau bangun gedung di sini. Sementara RT RW-nya nggak membolehkan, itu nggak bisa. Disinilah fungsi kontrol pemerintah kabupaten kota untuk rumahnya. Ini rumah-rumah saya, walaupun itu anggarannya dari pemerintah pusat, walaupun itu anggarannya dari pemerintah provinsi, tapi rumah saya harus ikuti peraturan yang ada di kampung kami. Harus mengikuti aturan-aturan yang ada di setempat. Aturan-aturan itu mulai dari intensitas dan peruntukan sesuai dengan RT RW, kemudian juga arsitekturnya mungkin, ya ada daerah yang mengatur arsitektur tidak boleh seperti ini, ada di daerah-daerah yang mengatur seperti itu. Nah, kita juga harus mengikuti, sehingga pada saat persetujuan bangunan gedung itu juga harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah kabupaten kota. Demikian, Bu. Ya. Boleh satu lagi, Pak? Oh, Bu, iya. Silakan. Iya, Pak. Ada tambahan ini, soalnya dulunya sudah punya IMB, itu bagaimana, Pak? Apakah harus tetap mengurus PBG-nya atau bagaimana, Pak? Kalau yang udah ada IMB, udah punya IMB-nya. Iya, sejatinya kalau sudah punya IMB, ya tetap bisa dipakai IMB tersebut selama bangunan tersebut tidak mengalami perubahan. Tapi kalau bangunan tersebut sudah mengalami perubahan, setiap perubahan yang dilakukan pada bangunan harus diajukan IMB baru, PBG baru. Kalau dulu IMB, ya harus diajukan PBG baru. Ya sejatinya seperti itu, Bu. Oh iya, iya Pak, makasih Pak. Terima kasih. Sama-sama, Bu, sama-sama. Terima kasih. Selanjutnya, Pak, ini ada dari Ibu Tika yang sudah dari tadi resen, ini kelihatannya nanti kecapean, angkat tangan terus. Kepada beliau, Bu Tika, kami persilahkan.
Bu Tika. Silakan Bu. Halo Pak. Ya, Izin Bu, mungkin Ibu menggunakan dua media Iya. sehingga suaranya swing. Gimana ya? Di mute aja satu nggak apa-apa, di mute aja satu. Saya pakai HP aja. Nah, di mute aja satu Bu. Yang ini aja kali. Halo Pak, suara saya kedengaran Pak? Ya, jelas. ya bagus, jelas. Terima kasih Pak atas waktunya. Di sini kan saya ada punya beberapa hal yang terkait dengan BPG. Sejak Undang-Undang Cipta Kerja kan udah beralih ke itu. Terus pengalaman kami di sini ya Pak, saya kebetulan di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Ini kan untuk persetujuan bangunan gedung, kami itu belum membuat perda. Terus belum konik sama SIM BG gitu. Sedangkan aturan kan mengharuskan ya Pak, sejak diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja 6 bulan berakhirnya itu pada tanggal 2 Agustus 2021 ya, Pemda harus membuat perda tentang persetujuan bangunan gedung begitu. Permasalahannya di sini bagaimana kalau Pemdanya belum menjalankan persetujuan bangunan gedung, masih di IMB gitu. Itu gimana ya Pak? Terus kalau saya nggak salah terus yang kedua, ini misalnya nih Pak, ini dalam bangunan untuk pengurusan SLF itu kan untuk bangunan hunian 5 tahun, untuk bangunan negara kan 20 tahun ya, untuk SLP tahap kedua begitu. Misalnya dalam kurun waktu itu terjadi kerusakan bangunan berupa bencana alam kecil-kecil atau gimana, menyebabkan keretakan atau si pemilik rumah nggak berasa nyaman gitu. Dia bisa nggak mengajukan SLF sebelum 5 tahun atau bangunan gedung negara sebelum 20 tahun itu bisa nggak? Dengan alasannya kenyamanan aja sih untuk itu begitu. Terus yang ketiga itu pengurusan SLF itu kan kalau pertama untuk bangunan gedung itu kan si konsultan itu dalam pengawasan. Kalau perencanaan itu BPG ya untuk bangunan gedung negara, maksudnya mohon dikoreksi. Terus kalau untuk SLF itu adalah konsultan perencanaan agar dalam RAB-nya kami bisa mengajukan memberi pengarahan untuk konsultan apabila dia nggak tahu ya harus dimasukkan dalam KK atau ininya. Terus apabila si konsultannya misalnya dia nggak update berita atau update informasi tentang pengajuan SLF atau persetujuan bangunan gedung si jasa konsultannya, itu gimana ya kira-kiranya kalau dia nggak ajukan gitu? Maksudnya si pemilik bangunannya ini gedung negara dia tahu oh ternyata persetujuan bangunan gedung atau SLF-nya itu wewenang ininya konsultan gitu, tapi sudah jalan gitu. Kalau kasus seperti itu gimana ya Pak? Mohon penjelasannya, terima kasih. Terima kasih Bu, sama-sama. Silakan Mas Samsunan. Baik, terima kasih Bu Tika. Yang pertama sekali, kalau boleh konfirmasi Bu dari Dinas PU Bu ya? Ya. Oke. Kebetulan saya sendiri di Aceh juga yang sering membantu teman-teman dari kabupaten kota dalam hal proses PBG ini. Jadi ketika Ibu tanya Pemda belum memulai, itu ada konsekuensi nanti yang akan diterima oleh Pemda setempat. Dalam hal ini berbicara masalah pembayaran retribusi nanti akan bermasalah. Kemarin sempat keluar surat edaran Menteri Dalam Negeri
yang masih mengutip IMB tanpa proses PBG, itu uangnya harus dikembalikan ke kas negara, bukan ke kas daerah. Uangnya harus harus di-store ke kas negara. Tentu akan berembet ke persoalan-persoalan lain. Saya juga nggak terlalu bisa mengomentari karena itu terkait masalah antara Kementerian PU, Kementerian Dalam Negeri. Bahkan baru-baru ini juga Menko Perekonomian mengeluarkan instruksi. Kalau dulu Menteri Dalam Negeri mengeluarkan rekomendasi retribusinya 0 sebelum adanya Perda retribusi PBG, sekarang sudah boleh mencantol pada Perda retribusi IMB. Tapi nama IMB tetap harus ditulis menjadi nama PBG. Dan ini ada batasnya juga sampai dengan September 2022. Kalau September nggak selesai juga, saya juga nggak tahu bagaimana. Teman-teman dari kabupaten kota banyak yang belum mengajukan, ada yang sedang mengajukan karena proses legislasi sebuah perda juga butuh proses perjalanan panjang. Bahkan beberapa kali pertemuan Menteri Dalam Negeri, berbagai lintas sektor sudah termasuk Menteri Keuangan membuat draft ranperdanya, bukan draft dalam bentuk pasal-pasal, tapi apa saja yang harus dimuat dalam situ. Makanya perda ini tidak perlu adanya naskah akademik. Jangan sampai nanti harus mikir naskah akademik lagi, tidak. Jadi naskah akademik itu kalau perdanya inisiatif dari daerah, tapi kalau perdanya perintah pusat itu tidak perlu adanya naskah akademik. Sehingga Bapak Ibu bisa membuat draft sesuai dengan guideline yang sudah dibuat oleh Menteri Keuangan. Dan juga setelah draftnya sudah jadi pun itu akan diajukan ke Menteri Keuangan. Nanti Menteri Keuangan akan mengecek. Karena ini terkait masalah retribusi sebenarnya, bukan terkait masalah perizinannya. Kalau dinas teknis, Bapak Ibu dari dinas PU, ya ketika dia sudah memenuhi standar ya sudah. Tapi ini berbicara masalah retribusi. Betapa pemerintah kabupaten kota mengeluh hari ini gara-gara dia harus menetapkan retribusinya 0. Sehingga banyak daerah yang nggak mau jalan dulu kalau belum ada perda retribusi. Tapi di sisi lain, permohonan menumpuk terus. Di sistem itu akan terlihat nanti bahwa di kabupaten Ibu sudah ada pemohon 100 misalnya. Yang sudah proses berapa, yang belum proses berapa. Teman-teman dari Kementerian PU tahu itu. Nah, jadi pada ujung-ujungnya nanti dikhawatirkan akan berimbas kepada sanksi administrasi atau apa untuk daerah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, SLF untuk bangunan hunian 20 tahun, untuk bangunan lainnya 5 tahun. Hunian boleh lama, tapi bangunan lain itu maksimal. Itu maksimal. Karena orang kan malas urus nih. Malas urus pun dibatasi. Kamu boleh malas urus, tapi 5 tahun sekali harus urus. Rumah boleh malas urus, tapi 20 tahun sekali harus urus. Karena kenapa? Kemungkinan bahaya kebakaran di situ besar. Nah, bagaimana kalau terjadi gempa, terjadi bencana dan lain sebagainya? Kalau sudah terjadi gempa dan terjadi bencana dan lain sebagainya, bahkan tidak terjadi bencana pun kalau kita merasa ada sesuatu yang kita khawatirkan, segera laporkan untuk pengusulan SLF. Nah, boleh, karena batas 5 tahun itu maksimal. 2 tahun terasa, oh ini lantainya bergetar nih, oh ini ada retak nih. Karena saya bukan orang teknis yang mengerti tentang bangunan gedung, saya minta dinas teknis untuk melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan sertifikat layak fungsi. Misalnya teman-teman punya usaha hotel. Nah, hotel untuk menjamin kenyamanan pengguna, dia harus selalu mengontrol sertifikat layak fungsi. Apakah dia harus menunggu 5 tahun? Tidak. Kalau dia perlu 2 tahun, dia urus. Setiap 2 tahun dia suruh cek. Setiap 1 tahun dia suruh cek. Setiap kejadian bencana urus cek. Silahkan saja. Tapi tidak boleh lebih dari 5 tahun. Kurang, silahkan. Nah, yang kedua. Yang ketiga, berbicara masalah tugas dan tanggung jawab itu tentu Bapak Ibu sebagai pemilik bangunan gedung negara punya kewajiban untuk mengingatkan konsultan bahwa ada tugas. Ketika Bapak Ibu mengingatkan konsultan punya tugas, Bapak Ibu juga punya konsekuensi untuk menyediakan anggaran untuk itu. Nah, sehingga konsultan perancangan atau konsultan pengawas bisa memasukkan, konsultan perancangan memasukkan biaya
pengurusan PBG misalnya. Konsultan pengawas memasukkan biaya menyiapkan dokumen SLF, ya bisa saja. Nah, jadi ketika anggaran Bapak Ibu sudah plotkan di situ, dia tidak bekerja, Bapak Ibu boleh nggak bayar dia. Tapi kalau ini tahun peralihan, kebetulan kemarin belum dimasukkan biaya untuk pengurusan SLF, pengurusan PBG. Nah, ini barang udah proyeknya udah jalan, bagaimana? Nah, ini win-win solution-nya mungkin kalau memang konsultan tidak bisa untuk memproses, ya kita yang proses, tapi pada saat konsultasi, konsultan wajib membantu. Karena ditanya itu persoalan-persoalan teknis, yang tahu persoalan teknis itu konsultan. Nah, demikian Bu. Jadi, apakah bagaimana kalau konsultan tidak bekerja atau bekerja itu ada di tangan Ibu, karena itu pekerjaan milik Ibu, dia hanya sebagai penyedia jasa. Nah, ketika dia penyedia jasa tentu harus mengikuti aturan-aturan atau perintah-perintah yang sudah Ibu garis bawahi. Mungkin demikian Bu. Oke, terima kasih Pak. Pak boleh Ya. tahu, kebetulan kan saya tahun ini kan ngurus perda retribusi PBG. ini ya, PPG ya. Tapi saya konsultasi sama bagian hukum, katanya harus siapkan naskah akademik juga. Maksudnya kira-kira jelaskan ke beliau dasar hukumnya apa, gimana ya? Iya. Coba tanya ke bagian hukumnya, dasar minta naskah akademik itu apa? Bagian hukumnya tahu nggak bahwa ada aturan daerah itu yang lahirnya dari daerah, ada aturan daerah yang perintah pusat. Nah, mungkin kabak hukumnya harus dikasih tahu dulu Bu. Kasih tahu aturan untuk proses sebuah perda itu bagaimana. Nah. Oke Pak. Di sini ada juga kasih. beberapa yang seperti itu, tapi saya sudah jelaskan ke mereka. Langsung kabak hukumnya, jadi kabak teknisnya telepon saya, ini bagaimana Pak kabak hukumnya minta ini. Udah kasih saya nomor telepon saya, suruh beliau telepon saya bilang. Akhirnya saya jelaskan, mengerti juga. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Tika sudah melakukan partisipasi di acara pada sore hari ini. Selanjutnya kepada beliau Bapak Suyanto untuk melakukan open mic, terus melakukan pertanyaan, karena saya lihat dari tadi sudah nggak sabar Pak. Ini sudah duduknya sudah nggak jenak, kelihatannya mau mengutarakan untuk-untuknya terkait dengan izin PBG dan SLF gedung bangunan. Silakan Pak Eko Suyanto. Ya, selamat siang Pak Suyadi Fatmo, terima kasih untuk waktunya. Izin tanya ini untuk Pak Samsunan mengenai peran konsultan pengawas dalam pengurusan SLF. Kebetulan kami saat ini sedang proses untuk seleksi konsultan pengawas. Yang pertama mungkin mohon penjelasan perannya itu sejauh mana Pak? Apakah mungkin sampai ngurus selesai atau mungkin hanya sekedar membuat kajian-kajian teknis SLF-nya atau mungkin menyiapkan berkas-berkas atau dokumen tertentu? Ini mohon penjelasan sejauh mana untuk peran konsultan pengawas. Kemudian mengenai pembiayaan Pak, ini apakah ada indeks atau standar tertentu dari konsultan pengawas terkait kepengurusan SLF tersebut? Katakanlah nanti sampai kajian selesai atau mungkin berkas selesai, itu standar biayanya seperti apa? Mohon penjelasan. Mungkin itu aja Pak Samsunan, terima kasih. Monggo Pak Samsunan. Baik, terima kasih. Yang pertama, peran pengawasnya itu hanya mengeluarkan surat pernyataan atas kegagalan bangunan, Pak. Ketika dia mengeluarkan surat pernyataan itu, dia menjamin semua pelaksanaan konstruksi itu sudah memenuhi standar teknis. Dari PBG sudah memenuhi standar teknis, dibangunnya juga sudah sesuai dengan standar teknis. Nah, ketika sudah sesuai, dia hanya membuat pernyataan. Itu dokumen yang dilengkapi, dan untuk bangunan gedung negara memang diamanatkan dalam aturan
surat penjaminan atas kegagalan bangunan. Artinya kontraktor dan konsultan itu menjamin, itu sebagai garansinya bahwa bangunan tersebut tidak akan terjadi apa-apa. Ya, sesuai dengan standar teknis, kita tidak melampaui Tuhan, tapi setidaknya kita sudah melakukan sesuai dengan standar teknis. Ketika itu sudah sesuai dengan standar teknis, biaya yang saya maksudkan tadi itu biaya untuk pengurusan. Nah, mungkin dia harus beli pulsa untuk upload dokumen dan lain sebagainya. Karena dia sebagai pemohon, tidak Bapak sebagai pemohon dari dinas. Nah, Bapak memberikan delegasi kepada konsultan pengawas untuk melakukan proses. Kemudian dokumen-dokumen lainnya yang perlu dipersiapkan. Bukan biaya untuk, dia tidak perlu lagi melakukan pengujian, pengecekan, nggak ada perlu lagi. Karena kenapa? Karena dia sendiri yang mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dia tahu persis bahwa bangunan tersebut sudah sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Jadi dia nggak perlu periksa lagi. Tapi kalau bangunan existing, bangunan yang sudah jadi, 5 tahun kemudian dilakukan perpanjangan SLF, itu tentu perlu ada konsultan pengkaji teknis. Nah, konsultan pengkaji teknis itu biaya dan sebagainya itu tentu ada nilai rate-nya, perlu berapa orang ahli, kemudian perlu berapa lama pekerjaannya, jadi man-nya akan muncul di sana. Untuk pengawasan untuk bangunan gedung baru itu tidak ada nilai koefisien yang harus dimasukkan untuk nilai koefisien yang harus dimasukkan untuk mendapatkan berapa biaya yang dibutuhkan. Dia hanya boleh memasukkan biaya penyiapan dokumen untuk SLF, cuman itu aja. Jadi saya pikir biaya penyikapan dokumen itu juga tidak terlalu ribet, tidak terlalu mahal, karena sama dengan dia membuat biaya pelaporan. Karena laporan dia itu yang menjadi dasar dalam menentukan keandalan atau terpenuhinya standar teknis yang berlaku pada bangunan gedung tersebut. Yang peran dan biaya sudah terjawab, Pak. Jadi perannya sudah terjawab, biayanya juga sudah terjawab, Pak. Terima kasih ya Pak Samsunan. Ya, sama-sama Pak. Oke, terima kasih Pak Kosianto sudah berpartisipasi di sore hari ini. Mungkin ada teman-teman sahabat kredibel MS Planning and Consulting ingin mengajukan pertanyaan lagi. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Kalau tidak ada, saya yang bertanya Pak Samsunan. Ya, siap. Oke. Jadi ini saya diskusi di salah satu grup. Ada, oh ya, ini ada Pak, didahulukan dulu dari Pak Setio Rahar. Silakan Pak Setio Raharjo untuk unmute, open mic, terus mengajukan pertanyaan kepada beliau Bapak Samsunan. Silakan Pak. Halo, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Pak, kami mau menanyakan. Halo. Halo, Ya. jelas Pak. Halo, suara saya jelas Pak? Jelas Pak. Bisa diperjelas lagi Pak? Kami menanyakan ini Pak, kalau untuk bangunan gedung negara pemerintah ini dibangun bukan 1 tahun ya, berkelanjutan tahun 3 tahun berturut-turut, tetapi ini konsepnya bukan tahun sama. Jadi pelaksana maupun pengawas tahun pertama, kedua, ketiga ini berbeda-beda. Nanti SLF dan PBG ini tanggung jawabnya melekat kepada siapa Pak? Karena nanti yang melaksanakan di tahun pertama beda dengan tahun kedua, berbeda lagi dengan tahun ketiga. Nah ini gimana Pak? Apakah nanti tanggung jawabnya melekat ke pelaksana yang tahun terakhir, finishing? Karena finishing bisa jadi hanya pekerjaan yang sifatnya arsitektural. Tapi kalau pertama kedua itu lebih ke struktur, sebenarnya layak fungsi itu saya pikir lebih banyak ke pekerjaan strukturnya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Setio Raharjo sudah menyampaikan pendapatnya, sudah menyampaikan pertanyaannya. Monggo Pak Samsunan mudah-mudahan bisa terjawab ini karena suaranya begitu
kurang jelas ya Pak ya, sehingga Ya. harus dengan perasaan jawabnya. Yang saya tangkap pertanyaan dari Pak Setio itu kalau bangunannya multi tahun, tapi bukan multi use kontrak, multi use project. Sebuah bangunan gedung dibangun 3 tahun anggaran. Tahun pertama pondasi, tahun kedua struktur, tahun ketiga arsitektur, tahun keempat finishing. Nah, jadi tanggung jawab SLF itu di siapa? Sebenarnya tanggung jawab keandalan bangunan itu masing-masing punya tanggung jawab. Tahun pertama saya pondasi. Pondasi itu konsultan dan kontraktor bertanggung jawab atas pelaksanaan pondasi tersebut sesuai dengan kaedah yang berlaku. Sesuai dengan standar teknis, sesuai dengan PBG. Makanya dalam penyusunan dan pengusulan PBG, bangunan itu harus sudah jadi. Usulan PBG itu bangunannya sudah jadi. Persoalan pelaksanaan nggak ada masalah. Nah, kenapa? Ada juga teman-teman di daerah, karena tahun ini cukup anggaran untuk pondasi. Tolong kamu rencanakan pondasi bangunan gedung saya. Loh, kenapa rencana pondasi? Anggarannya cukup untuk pondasi. Rencana gedung itu nggak bisa pondasinya aja. Rencana gedung itu harus dari atap, karena bebannya bekerja dari atap, dilimpahkan ke kolom, kolom dilimpahkan ke pondasi. Baru pondasinya didapat. Jadi dalam aturan sudah disebutkan bahwa perencanaan itu harus 1 tahun clear. Bangunannya jadi. Pelaksanaannya per tahun nggak ada masalah. Tahun pertama pondasi, tahun kedua strukturnya aja. Struktur juga dikerjakan sesuai dengan PBG yang sudah ada. Oh ternyata tahun kedua si pemiliknya itu minta dirubah. Kebetulan kepala dinasnya sudah berganti, seleranya sudah berbeda, sehingga bangunannya sudah berubah bentuknya. Nah ketika bangunan berubah bentuknya harus diajukan PBG baru. PBG baru yang diajukan itu harus sesuai dengan pondasi yang sudah dibangun. Nah, ketika pondasi yang sudah dibangun sesuai dengan rencana baru boleh dibuat jaminan di tahun kedua bahwa dia menjamin atas kegagalan struktur bangunan yang dia bangun sesuai dengan pondasi yang sudah ada. PBG-nya PBG baru. Sampai dengan yang terakhir nanti dokumen kegagalan tadi mulai dari pondasi, kemudian struktur, mekanikal, elektrikal dan lain sebagainya dikumpulkan menjadi satu kesatuan, orang yang terakhir yang mengajukan. Kalaupun orang terakhir tidak sanggup mengajukan, berarti kita sebagai pemilik, karena ini lumayan merepotkan. Karena kenapa? Karena bertahun-tahun sudah bangunan itu nggak jadi-jadi. Nah, pada saat bangunan itu jadi baru diajukan permohonannya. Jadi bangunan yang multi tahun tanggung jawab tetap pada masing-masing. Nah, ini juga yang membuktikan bahwa saya bertanggung jawab terhadap ini. Saya bertanggung jawab terhadap ini. Pada saat bangunan gedung tersebut gagal, terjadi kegagalan, siapa yang salah? Nah, si pelaksana pondasi dia menjamin atas kegagalan pondasi. Si pelaksana struktur dia menjamin atas keselamatan struktur berdasarkan pondasi yang sudah dibangun. Sehingga masing-masing ini menjadi tanggung jawab masing-masing, tetapi mereka punya hubungan satu kesatuan untuk bangunan gedung tersebut. Makanya dulu dalam Perpres pun disebutkan bahwa untuk pelaksanaan yang tanggung jawab merupakan satu kesatuan itu boleh di-PL-kan. Kenapa? Untuk mendapatkan satu penanggung jawab. Nah, demikian kira-kira Pak. Bagaimana Pak Setio? Oke, terima kasih Ya, Pak. Mas. Oke, sama-sama. Ini masih sisa waktu 5 menit. Barangkali ada yang lain ingin masukkan pertanyaan pada Pak Samsunan. Silakan. Oke. Sekarang saya tanya Pak Samsunan ya. Jadi kita diskusi terkait dengan izin PBG dan SLF Pak. Ini masuk di dalam diskusi di grup ya. Ada sebuah kabupaten yang membangun mall pelayanan publik Pak. Namun di situ gedung yang digunakan itu gedung yang sudah berumur 10 tahunan lebih. Di situ ada sebuah bangunan jadi kayak rekondisi, tapi ditambah Pak. Yang lama masih digunakan. Apakah itu perlu disyaratkan izin PBG Pak? Itu yang pertama. Bangunan tersebut pada
kontrak itu belum selesai dan akan dilanjutkan tender kembali. Jadi ada anggaran kita tender lagi, Pak. Dan apakah nanti dari gedung yang lama itu dilengkapi SLF dan izin PBG, Pak? Karena demi keamanan tadi. Karena gedung sudah lama kan dibangun kan. Itu yang namanya mall pelayanan publik kan tahu Pak ya. Juga karena di situ juga nanti melayani banyak orang, jangan-jangan nanti karena tidak dilengkapi SLF itu karena tidak aman. Sehingga mengancam keselamatan, Pak. Ini yang menjadi kajian teman-teman. Nah, ini ketika nanti tahap kontrak berikutnya, apakah nanti pihak penyedia yang berikutnya ini yang menanggung izin SLF, Pak? Terima kasih, Pak Samsunan. Baik, terima kasih Pak Patmo, Pak Suryadi. Udahlah ini bangunan gedung pemerintah, kemudian bangunannya belum selesai, dijadikan MPP pula. Di mana mall pelayanan publik di sini semua pelayanan ada di sana dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sejatinya bangunan tersebut sebelum dimanfaatkan harus dipastikan dulu bahwa dia keluar sertifikat layak fungsi. Nah, ketika keluar sertifikat layak fungsi, maka difungsikan bangunan tersebut. Pada saat ingin dilanjutkan under construction berikutnya, yang mau dilanjutkan misalnya gedung 5 lantai. Baru selesai 2 lantai, dan 2 lantai itu dimanfaatkan. 2 lantai yang dimanfaatkan tersebut harus keluar sertifikat layak fungsinya dulu. Nah, ketika berikutnya mau ditambah 3 lantai lagi, karena dulu perencanaannya memang 5 lantai, tinggal ditambah sesuai dengan izin yang ada. Artinya IMB yang ada dulu. Kalau memang ternyata dulu belum punya IMB, ini malah masalah baru lagi. Dia setelah keluar SLF untuk 2 lantai tersebut, untuk melanjutkan ke lantai berikutnya itu dia harus mengkaji ulang, kemudian keluar PBG baru. Setelah keluar PBG baru boleh dilanjutkan. Nah, tentunya lanjutannya itu apakah akan mengganggu proses pelayanan publik yang sudah berlaku di lantai 1 dan 2 itu sangat tergantung pada metode pelaksanaan kontraktornya tentunya. Tapi yang pasti setiap akan melanjutkan pembangunan PBG itu harus keluar. Walaupun dulu sudah keluar IMB secara utuh, nah pada saat gedung tersebut ingin dilanjutkan kembali, harus keluar PBG baru dalam artian di sini untuk memastikan apakah yang akan dibangun baru itu masih sesuai nggak dengan yang lama. Nah, itu aja Pak. Jadi otomatis yang Bapak tanyakan tadi, yang namanya mal pelayanan publik, yang namanya gedung pemerintah, sejatinya gedung pemerintah duluan yang harus keluar PBG dan SLF. Hari ini banyak kita dapatkan PBG itu diurus oleh swasta, karena itu pun diurus oleh swasta karena ingin mendapatkan jaminan untuk persyaratan kredit. Kalau enggak itu juga belum tentu diurus. Ujung-ujungnya sebenarnya ujung tombaknya adalah adanya teman-teman di Satpol PP dalam menertibkan peraturan di daerah terkait masalah bangunan gedung. Kalau profesi ahli dokter kalau salah dalam meracik obat dan sebagainya yang meninggal 1 orang, tapi kalau profesi ahli bangunan gedung salah, bangunan gedung tidak terjamin atas keandalan dan pemenuhan standar teknis yang berlaku, maka yang menjadi korban itu bukan 1-2, tapi 1 unit gedung akan menjadi korban. Tidak hanya manusia, tetapi juga harta benda di dalamnya. Kalau manusia mungkin masih ada waktu untuk dievakuasi, tapi peralatan dan harta benda serta aset-aset lainnya itu tidak bisa diselamatkan. Betapa banyak kerugian yang akan timbul oleh akibat kegagalan sebuah bangunan gedung. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Samsunan. Memang ini yang jadi kendala terkadang mau izin, apalagi ini pemerintah ya, biasanya tidak dianggarkan Pak terkait dengan izin PBG maupun izin SLF. Karena itu juga nanti mengeluarkan biaya yang cukup lumayan banyak, gitu ya. Ini mungkin yang terakhir Pak, ada yang bertanya Pak dari Bapak Ikhwan. Buat izin OSS usaha kecil tidak dipersyaratkan.
hanya surat pernyataan. Dan disambung, apakah permohonan harus mengutus kembali surat KRK ke dinas teknis? Coba. Baik, kebetulan saya belum pernah masuk lewat akun pemohon. Apakah untuk usaha kecil itu masih dipersyaratkan KRK atau tidak? Kalau memang dipersyaratkan dalam KRK, mungkin memang masih harus diurus ke dinas teknis. Tapi kemarin saya pernah mendapatkan informasi kayaknya KRK juga akan diinkludkan dalam CBG, tapi mungkin belum diimplementasikan atau belum sinkron. Tapi setidaknya untuk KRK ini memang ini terus terang saya belum pernah masuk sebagai akun pemohon. Saya masuk ke CBG itu sebagai akun tim profesi ahli karena saya akademisi, saya terdaftar sebagai profesi ahli dalam CBG. Jadi kalau untuk pertanyaan ini, karena ini usaha kecil, jangankan usaha kecil, usaha besar pun sejatinya itu nggak ada lagi istilahnya kontak ke dinas teknis. Kalaupun diperlukan itu adanya di CBG. Mungkin kalau sekarang belum semuanya terkoneksi atau belum diimplementasikan, saya juga nggak tahu apakah pada saat Bapak mengurus atau mengusul PBG, apakah ada diminta KRK atau tidak. Nah, kalau memang tidak diminta, berarti nggak perlu lagi diurus. Tapi kalau diminta, selama itu belum ada di sistem, berarti masih harus dilakukan urus ke dinas teknis. Tapi kalau untuk usaha kecil, nah ini juga apakah usaha kecil di situ? Karena dalam OSS nggak dipersyaratkan lagi. Saya pikir juga di sini juga nggak dipersyaratkan lagi. Tapi saya nggak pernah masuk sebagai akun pemohon. Nah, ini yang tidak bisa saya pastikan. Oke, terima kasih Pak. Ini waktunya sudah tepat, malah justru lebih 3 menit. Ini kami garis bawahi bahwa hari ini terkait dengan izin PBG dan SLF, tentu terkait dengan PBG dilakukan untuk membangun bangunan gedung ini dalam prasarana bangunan gedung, baik baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung, mohon untuk melakukan perizinan izin PBG. Selanjutnya terkait dengan SLF ini harus diperoleh oleh pemilik sebelum bangunan gedung dapat dimanfaatkan, sehingga diharapkan bangunan gedung itu sebelum diserah terimakan itu sudah ada yang namanya SLF. Terkait dengan usia, kalau bangunan hunian itu 20 tahun, kalau bangunan lainnya itu selama 5 tahun. Dan ketika sebuah gedung, baik itu hunian maupun gedung lainnya, ketika sudah dilengkapi dengan SLF, ini kita tentu ketika menggunakan itu akan merasa aman, nyaman, tentu akan terjamin keselamatan karena sudah dilakukan namanya, sudah menerima sertifikat layak fungsi. Oke, terima kasih Bapak Ibu sahabat kredibel MS Training and Consulting sudah meluangkan waktu untuk mengikuti Zoom di sore hari ini. Kami selaku moderator mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ini ada yang menyusul ya. Oke Pak Isyar Masruri, mungkin ada yang disampaikan. Ini sudah mau ditutup, tapi saya kasih kesempatan lah untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Samsunan. Dan sudah mau ditutup loh Pak Isyar ini. Kasihan ya, Pak Samsunan nanti. Oke, bonus siap. Pak ya. Ya, siap. Begini Pak, kalau izin PBG dan SLF bila dikorelasikan dengan Permen PUPR nomor 22 tahun 2018 itu akan tahapan pembayaran di konsultan perencanaan dan itu yang dibayarkan, metode pembayarannya dibayarkan kontrak lumsum. Bila dikorelasikan dengan izin SLF dengan PBG, yang mana itu Pak pada saat tahapan perencanaan atau pada sebelum atau tahap prarancangan? Nah, yang itu Pak. Bila dikorelasikan dengan Permen PUPR nomor 22 tahun 2018.
Baik, terima kasih Pak. Yang pertama saya ingin sampaikan di beberapa kali, bukan di beberapa kali, kalau nggak salah saya di pertemuan sebelumnya, suhu kita Pak Muji Santosa dengan tegas mempertanyakan ke saya, apakah Permen PU 22 2018 itu masih berlaku? Saya ingin menyampaikan Permen PU 22 tahun 2018 itu merujuk kepada PP 36 tahun 2005. Permen PU 22 2018 itu merujuk kepada Perpres 71 tahun 2011. Perpres 71 tahun 2011 itu merujuk kepada PP 36 tahun 2005. PP 36 tahun 2005 sudah dicabut dan berlakunya PP 16 tahun 2021. Otomatis ketika akarnya tercabut, maka cabang dan rantingnya sudah tidak akan berfungsi lagi. Nah, sekarang di mana kita merujuk? Kita merujuk ke PP 16 tahun 2021. Di sana juga lengkap. Nah, di sana juga lengkap berbicara masalah aturan pelaksanaan bangunan gedung negara. Mulai dari untuk bangunan gedung negara itu mulai dari pasal 124 sampai ke pasal 185. Jadi demikian banyak pasal-pasal yang menjelaskan bangunan gedung negara, hampir sama dengan pasal-pasal di dalam Permen PU 22 2018. Kemudian setelah di pasal-pasalnya demikian, di lampirannya juga ada khusus lampiran 6 yang berbicara masalah ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung negara. Lumayan ada 91 halaman di sana juga membicarakan masalah ketentuan penyelenggaraan. Nah, terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, di mana korelasinya untuk pembayaran? Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa untuk pengusulan dokumen PBG dan SLF itu tidak menjadi bagian pekerjaan utama dari tugasnya seorang konsultan, tapi dia menyiapkan dokumen. Nah, ketika menyiapkan dokumen, kalau dokumennya tidak disiapkan, bisa jadi tidak dibayar. Artinya konsultan boleh memasukkan nilai kegiatan untuk menyiapkan dokumen pelaksanaan. Tetapi kalau dia tidak menyiapkan itu, kalau kita tidak memerintahkan dia menyiapkan, berarti kita sendiri yang melakukan pengajuan permohonan, baik dia itu PBG maupun SLF. Nah, ketika nanti pada saat konsultasi, khusus untuk PBG, pada saat konsultasi, apakah kita sebagai pemilik sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan teknis? Kalau tidak sanggup, berarti itu dijawab oleh si konsultan perencanaan atau konsultan perancangan. Lagi-lagi kalau kita merujuk kepada Permen PU 22 tahun 2018 yang Bapak sebutkan tadi, di sana masih ada tanggung jawab konsultan perancangan sampai dengan PHO-nya sebuah bangunan gedung. Nah, artinya kita masih bisa mengikat mereka karena masih ada tugas pengawasan berkala dalam pelaksanaan bangunan gedung. Sekian, Pak. Sekitar 15% mungkin, Pak ya. Iya. Mana Pak Syar? Sudah puas? Siap, Pak. Terima kasih atas ini pencerahannya. Oke, terima kasih. Ini sudah 15.40 ya. Tadi udah hampir saya tutup dan ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas salah-salah kata. Saya akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini barangkali ada pengumuman dari beliau Bapak Dirjen MS Training and Consulting. Nah ini beliau ini memang dirjennya MS. Ya. Baik, makasih Pak Samsunan, makasih Pak Suyadi. Bapak Ibu mengingatkan besok ada workshop terkait dengan KAK dan KKPBJ. Silakan kalau mau bergabung hari Jumat 25 Februari 2022. Kemudian untuk minggu depan hari Senin, nah ini hari libur nih sebenarnya kan, ada nih peningkatkan kinerja pengadaan oleh Pak Ika. Mungkin itu aja sih Pak Yadi. Oke, siap. Terima kasih Pak Samsunan, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsunan, Pak. Salam sama Polis. suku. Oke. Jen Live ya. Terima kasih untuk semuanya sahabat Redibel MS. Baik, terima kasih Pak Suyadi. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin.
Kalau saya cuma berkeliaran di kampus saja nih Pak, tapi kalau teman-teman kan berkeliaran ke lapangan, ke daerah dan sebagainya. Nah,